masih membahas bagaimana perpanjangan PPKM level 4 di sejumlah daerah hingga tanggal 9 maksud kami Agustus nanti. Saya ke Prof. Yoga, adanya peraturan itu satu hal, tapi bagaimana peraturan tersebut dijalankan ini sebenarnya kuncinya kan di situ, Prof. Tidak ada manfaatnya juga kalau memang tidak benar-benar dijalankan. Nah, analisa ataupun dari yang Anda lihat, Prof. Yoga, sejauh ini apakah memang sudah mencapai tingkat yang efektif kita juga sebagai masyarakat dalam menjalankannya, atau sebenarnya kalau ini dijalankan lebih ketat lagi, apakah bisa lebih efektif lagi penurunan angka-angka ini? Ya, saya tadi kan segmen terakhir banyak bicara tentang replikasi ya. Saya hanya mau sampaikan saja bahwa cerita level 1, 2, 3, 4 ini tergantung dari dua faktor. Faktor penularan di masyarakat dan faktor pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita mau replikasi harus dua-duanya. Karena kalau pelayanan kesehatan saja ditingkatkan habis-habisan sementara penularan di masyarakat terus saja terjadi, maka persoalan tidak akan selesai. Kita justru harus tangani dari hulunya, penularan di masyarakat harus ditekan terendah-rendahnya, kemudian kalau sampai ada kasus yang berat, ditangani di rumah sakit. Jadi tadi sudah banyak dibahas tentang rumah sakit, tapi saya ingin balik ke isu utama, hulunya mesti ditangani secara maksimal. Jadi kalau dianggap penurunan kasus di Jawa dan Bali berhasil, maka itu juga harus direplikasikan caranya. Dan mau tidak mau caranya tiga. Saya sudah tahu caranya dan itu sudah berulang kali disampaikan. Cara yang pertama adalah pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu dari orang per orang, mulai dari kita pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Sementara kalau dari tingkat daerah atau tingkat negara ya PPKM atau apapun bentuknya lah. Jadi itu prinsip yang pertama untuk menurunkan penularan di masyarakat, pembatasan sosial. Prinsip yang kedua adalah tes dan trace. Ini sudah berulang kali disampaikan begitu ya, dan sudah ada target yang sudah juga dicanangkan oleh pemerintah sendiri. Tes misalnya 400.000. Saya terus terang agak sedih juga lihat tes kemarin yang sudah pernah naik, kemarin turun lagi 110.000 ya. Ini barang yang konkret sebenarnya bisa ditingkatkan. Kenapa tes dan trace ini penting? Ada dua aspeknya, karena kita bisa menemukan orang di luar sehingga mereka bisa ditangani lebih cepat sehingga tidak perlu menjadi berat. Dan yang kedua, kita bisa isolasi atau karantina sehingga tidak menular ke sekitarnya. Ini kan Pak Saleh dan Pak Faldo kan orang penentu kebijakan. Mereka mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Saya sepakat. Kalau pembahasan sosial jelas ada aspek sosial ekonomi. Tapi tes dan trace sebenarnya tidak. Tes dan trace itu domain kesehatannya sangat besar. Jadi kalau itu ditingkatkan sesuai dengan targetnya, untuk tes 400.000 itu sesuatu yang bisa dilakukan tanpa terlalu banyak mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi saya sangat mengusulkan target yang sudah dicanangkan itu dicapai. Begitu juga tracingnya. Pernah disampaikan tracing 30. Dari satu kasus 30 orang, kemudian berubah jadi 15, berubah jadi 8. Saya tidak terlalu mempersoalkan itu, tapi yang jelas ini dijalankan. Saya tahu sudah ada tracer dibuat, tapi saya belum pernah lihat laporannya sebenarnya dilaporkan kepada kita, pada publik. Kalau dilaporkan akan bagus. Jadi itu poin kedua, tes dan trace. Dan poin ketiga memang vaksinasi ya. Vaksinasi sudah juga ada target 1 juta, 2 juta. Pernah memang 1-2 hari, tapi kemudian turun lagi. Kebetulan seperti saya adalah anggota Independent Early Detection Vaccine Group dari COVAX, sehingga saya tahu persis memang di dunia ada ada isu tentang ketersediaan vaksin ya. Oke lah, itu bisa kita selesaikan dengan cara lain, tapi kan vaksinasi harus dilakukan. Jadi memang pelayanan kesehatan penting. Teman-teman saya dokter paru harus ada di mana-mana, itu penting, harus dilakukan. Begitu ICU harus tersedia, IGD harus dilakukan. Tapi ingat, hulunya kalau nggak ditangani persoalan tidak akan selesai. Hulunya harus kita tangani. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan replikasi. Nah, ini kemudian tentang varian Delta, sedikit saja saya mau sampaikan. Saya baru baca beberapa hari yang lalu begitu istilah yang istilahnya cantik tapi buat kita menyedihkan. Varian Delta ini adalah it is the fastest and the fittest of the variant, gitu ya. Kenapa di fastest? Karena dia menular sangat cepat. Tadi Bang Timothy bilang 10 kali. Dirjen Kesehatan Malaysia bilang 5-8 kali, Inggris baru kemarin ngomong 3-4 kali, dia menyebar sangat cepat. Itu makanya dibilang the fastest. Kenapa namanya the fittest? Ada dua alasannya. Nomor satu, dampak ke berat ringannya penyakit. Paling tidak varian Delta jelas meningkatkan angka hospitalisasi, jelas meningkatkan angka masuk ke kasus yang sedang dan berat. Itu satu, makanya dibilang. Yang kedua, dampaknya terhadap vaksin. Sudah banyak data yang menunjukkan bahwa varian Delta itu menurunkan efikasi vaksin. Memang sampai sekarang masih bisa, vaksin itu masih kita bisa gunakan untuk mencegah penyakit sedang dan berat, tapi efikasinya jelas turun. Jadi memang fastest and fittest varian Delta ini
patut dikhawatirkan, makanya Presiden mengangkatnya saya kira pada sambutan beliau 2 minggu yang lalu, dan kita mesti waspada, plus kalau kemungkinan ada varian-varian lain. Jadi dua aspek itu yang saya bahkan pertama penanganan di hulu dan perhatian besar kita terhadap berbagai varian-varian. Dan jangan lupa varian itu timbul karena penularan di masyarakat tinggi. Balik lagi yang hulu tadi. Kalau penularan di masyarakat tinggi, maka virus itu akan bereplikasi. Ini bereplikasi virus, dan kalau dia bereplikasi virus itu 1 atau 2 spike-nya itu berubah menjadi lebih ganas, maka itu terjadilah varian baru yang kemudian membuat kita sulit lagi menghadapi. Tetap itu kuncinya berarti. Dan saya masih menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Yoga tadi. Saya ke Mas Faldo, karena terkait dengan apa yang dikatakan mengenai menyelesaikan permasalahan di hulu, termasuk juga bagaimana situasi di tengah masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga, dan testing dan tracing dan vaksinasi tadi. Ini kan semuanya juga ada kata-katanya ada di dalam apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin juga, Mas Faldo. Ini mungkin yang masih mencoba diperkirakan juga oleh masyarakat menangkap beberapa kata-kata seperti penyesuaian aktivitas dan mobilitas warga. Ini juga akan ditentukan lagi. Apakah ada penyesuaian yang berbedakah? Termasuk juga Presiden Jokowi menyampaikan ingin meningkatkan vaksinasi, testing, dan juga tracing. Nah, ini seperti apa nanti bentuknya? Apakah ini sudah ditentukan juga dari pemerintah? Iya, terima kasih Mas Timothy. Memang Presiden mengingatkan ada 3 kunci untuk penanganan COVID ya, 3M, yang patuh 3T, dan vaksinasi yang cepat. Nah, tapi namun kita berbicara di luar Jawa yang juga jadi prioritas gitu. Memang kesulitannya tentu berbeda dengan Jawa. Daerah-daerah dengan karakteristiknya yang mirip terhadap di Jawa gitu ya. Nah, itu mungkin sudah bisa langsung tuh direplikasi. Nah, ini menjadi tantangannya. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu governance. Nah, jadi kami yakin kita semua ingin kita ini selesai ya dengan pandemi ini. Maka butuh pengawasan dari masyarakat di daerah. Nah, kita perlu dorong pemerintahnya untuk bekerja lebih optimal. Komunikasi yang baik dari Pemda terutama sangat menjadi kunci dalam hal ini. Nah, partisipasi posko-posko sebagai ujung tombak untuk isoman perlu dioptimalkan karena memang sudah keluar instruksi dari Mendagri untuk terkait hal itu juga. Nah, di luar Jawa juga kami kira peran TNI dan Polri juga sangat penting di sini, berkolaborasi dengan masyarakat, terutama di daerah-daerah tersulit. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa mari kita optimis ya untuk menghadapi ini. Ada permasalahan tadi di hulu yang disampaikan oleh Pak Yoga dan Pak Saleh berbicara tentang infrastruktur, itu selalu diserap dan selalu didengar gitu. Dan kita selalu mencari cara untuk bagaimana menyelesaikan ini, namun tanpa melupakan bahwa kita bisa menghadapi ini. Kita terus mengurangi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi yang paling penting, pesan dari pemerintah dan Presiden adalah optimisme kita menghadapi ini, khususnya di bulan kemerdekaan, sehingga kita bisa menang melewati pandemi COVID-19 ini. Oke, saya ke Bang Saleh kalau begitu juga untuk menanggapi mengenai adanya kemungkinan ada penyesuaian lagi untuk aktivitas dan mobilitas warga. Terkadang kalau kita lihat pada saat penentuan level 4 ini pun ada beberapa poin-poin yang akhirnya membedakan dengan PPKM darurat. Apakah ini juga bijak untuk diterapkankah atau memang dipertahankan sesuai dengan apa yang saat ini juga sudah dijalankan oleh masyarakat atau bagaimana sebenarnya Bang Saleh? Jadi saya melihat begini ya, perubahan nama ini dari tadinya PPKM darurat, kan mulai dari PPKM biasa, PPKM mikro, kemudian PPKM darurat, lalu sekarang PPKM levelisasi lah, level 1 sampai 4. Ini sebetulnya adalah bagian dari strategi pemerintah agar ke depan tidak ada lagi perubahan-perubahan nama seperti itu. Yang ada malah justru adalah tingkat pengetatannya saja. Jadi kalau kemarin mungkin di satu daerah tertentu levelnya 4, mungkin sekarang diperpanjang tapi level 3. Begitu juga sebaliknya, kemarin ada yang di level 3, nah sekarang masuk ke level 4 untuk diperketat. Nah, tentu dengan adanya levelisasi seperti ini, itu akan memberikan ruang lebih mudah bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan tempat dan karakteristik masyarakatnya. Jadi mungkin ya tidak bisa diaplikasikan secara total ya apa yang ada di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa. Bukan karena hanya fasilitas kesehatannya yang terbatas dan tenaga medisnya yang terbatas, tetapi juga mungkin karena aspek sosiologis,
di tempat tersebut. Ya, karena itu perlu ada penyesuaian-penyesuaian, dan karena itu masing-masing kepala daerah harus memikirkan aturan mana yang paling pas yang akan mungkin mudah untuk diikuti oleh seluruh masyarakat. Sekali lagi, pemerintah itu sifatnya hanyalah sebagai regulator ya, membuat regulasi, tetapi kunci keberhasilannya bukan terletak pada pemerintah saja, tetapi justru lebih pada peran masyarakat. Kalau masyarakatnya taat, patuh, kemudian mereka mengikuti semua apa yang dianjurkan, saya yakin ini akan cepat berubah ya situasi kita saat ini. Dan ini tidak boleh lama-lama karena ini kan berdampak luas bagi perekonomian kita. Dan sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita juga masih stagnan, belum stabil, dan itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Andai kata misalnya COVID berlalu pun, pasti perjuangan untuk menumbuhkan ekonomi kita tidak akan mudah, dan pasti akan ada upaya-upaya yang keras yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sisi ekonomi ini. Oke, adakah cara lain yang masih bisa dilakukan lagi? Mengingat sekali lagi masyarakat sudah menjalani pandemi selama lebih dari 1 tahun. Apakah masih ada cara-cara yang masih kita bisa lakukan di tengah mungkin sudah penatnya masyarakat, tapi justru di saat ini dengan tingginya angka ini masyarakat harus lebih sadar lagi, lebih luas lagi, lebih menjalankan lagi protokol kesehatan. Apakah dari pemerintah ada, Mas Waldo? Ya, yang paling penting kita terus menjaga konsistensi dari pergerakan, dari mobilitas. Dan yang paling penting kami kira adalah bagaimana kita sama-sama mengawasi proses ini gitu. Proses bagaimana kita memperkencang 3T, kita tracing, treatment. Pak Menkes juga bilang kita akan mengenjot vaksinasi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, oleh karena itu memang perlu pengawasan yang sangat-sangat kuat juga dari masyarakat, dari para ahli, dari akademisi, dari profesional, semuanya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga melihat distribusi bantuan sosial yang juga diberikan oleh pemerintah yang jumlahnya banyak sekali dan perlu kita awasi, dan kita harus pastikan dan harus kita awasi itu benar-benar sampai ke tangan-tangan yang memang membutuhkan. Nah, kita ingin dampak dari pembatasan yang dilakukan ini tidak membuat masyarakat juga pusing, namun terus optimis. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan sesuai dengan target pemerintah di bulan Oktober kita ingin mencapai angka replikasi sampai 0,9. Mudah-mudahan itu bisa menjadi capaian kita bersama sebagai sebuah bangsa yang berhasil adaptif menghadapi pandemi di tahun 2021 ini. Oke, tadi Mas Waldo juga sempat menyebut R0-nya atau replikasinya sekitar 1,25. Mungkin Prof. Yoga dengan target di Oktober mencapai 0,9. Kalau saya beberapa bacaan yang saya lihat masih sekitar 2 sebenarnya angka R0-nya ini. Mungkin Prof. Yoga bisa meluruskan sebenarnya sudah berapa sekarang, dan target 0,9 di Oktober, realistiskah hal tersebut? Karena kalau memang kita bisa mencapai itu, kalau kita bisa memenuhi standar-standar WHO tadi, tentu saja bahwa ini sebuah kelegaan yang besar sebenarnya untuk masyarakat Indonesia. Ya, saya nggak tahu apakah ini sudah mau berakhir atau tidak. Tadinya kalau mau berakhir, saya mau sampaikan 3 hal. Dan yang poin pertama sama dengan pertanyaan Bang Timot. Menurut saya ada 3 hal yang baik untuk dilakukan. Nomor 1, semua keputusan atau semua tindakan itu evidence-based. Evidence-based artinya berdasarkan bukti ilmiah yang valid. Termasuk juga barusan angka 1,2, 1,5, kalau bisa diperlihatkan kepada publik bagaimana bentuk perhitungannya sehingga angka itu keluar, karena seperti Bang Timothy bilang, banyak pendapat yang mengatakan nggak 1,2, 1,5 kelihatannya kok belum. Jadi oke, kalau memang angkanya itu betul, tapi bukan hanya soal evidence based angka 1,2, tapi semua tindakan juga evidence based. Misalnya saja, saya sudah pernah sampaikan pada kesempatan sebelum ini, kan isu kita kan salah satu isu besar adalah angka kematian. Angka kematian yang tinggi ini bagus kalau diteliti secara sangat detail begitu di 2 aspek, baik aspek di masyarakat maupun aspek di rumah sakit. Saya barusan kebetulan kemarin sore rapat dengan salah satu rumah sakit, saya bilang mana data audit kematian kita? Bagaimana yang meninggal itu berapa persen yang meninggal? Ada istilahnya kalau di rumah sakit itu gross death rate dan net death rate, berapa? Apakah dia meninggal dalam waktu 48 jam sampai atau tidak? Apakah betul obesitas menjadi faktor yang penting? Apakah kelainan jantung faktor yang penting? Itu kalau datanya ada dan kita pasti punya ada. Itu ditampilkan secara nasional, kita bisa evidence base ini bisa menjadi panduan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini kan dari 4 yang ada di layar ini
saya sama Bang Timothy yang masyarakat ini, katakanlah begitu ya. Yang satu katakanlah eksekutif, satu legislatif. Nah, kalau ada harapan agar masyarakat itu berlaku baik begitu, saya usul juga dari pemerintah untuk melakukan komunikasi risiko yang lebih baik lagi. Karena kalau saya dan Bang Timothy tidak nurut, katakanlah begitu ya, atau tidak melakukan perilaku yang baik, mungkin karena memang saya dan Bang Timothy yang tidak mau mengikuti, tapi mungkin juga karena komunikasi risikonya belum optimal. Jadi saya pikir semuanya harus kerja dan komunikasi risiko dibuat lebih jelas dengan evidence yang tadi saya katakan penting. Itu poin kedua yang penting. Dan poin ketiga, saya sepakat dengan semua kita bahwa ini adalah masalah kita bersama. Tidak mungkin ditangani oleh Komisi 9, tidak mungkin ditangani oleh Mensesnek, tidak mungkin ditangani oleh saya di kadensi, tidak mungkin ditangani oleh Bang Timothy di media. Jadi adalah masalah kita bersama. Jadi kita semua harus menjalankan peran kita secara maksimal. Itu saya sepakat dan itu harus kita lakukan. Ya, dan kebetulan itu memang benar, Prof. Yoga itu menjadi komentar terakhir pada hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Yoga sudah bergabung. Mas Faldo Maldini, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan juga Bang Saleh, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami pada pagi hari ini. Semoga pesannya sampai juga kepada masyarakat, bahwa kita juga harus di tengah level 4 yang angkanya semakin membaik, kita buat lebih baik lagi dengan membatasi diri kita sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Yoga, Mas Faldo, dan juga Bang Saleh Daulay. Kita akan kembali.